Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amara Indah Francisca, MPN 1911080022. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep yang memiliki 3 judul besar. Yang pertama, ruang lingkup bimbingan dan konseling anak dan remaja. Yang kedua, hakikat dan urgensi bimbingan dan konseling anak dan remaja. Yang ketiga, konsep, fungsi, dan tujuan bimbingan dan konseling anak dan remaja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup bimbingan dan konseling anak dan remaja. A. Pengertian bimbingan dan konseling anak dan remaja. Bimbingan dan konseling anak dan remaja adalah konseli terhadap anak dengan mobilitas konselor dengan anak-anak sehingga anak bisa berbicara bebas mengenai masalah yang menyakitkan. Dan di sini konselor juga membutuhkan kemampuan konseli verbal dan menghubungkan konseli dengan strategi konseli lainnya. Di antaranya, konselor bergabung dengan anak melalui permainan atau dengan penggunaan media seperti miniatur hewan, tanah liat, atau bentuk seni yang lainnya. Yang B, tujuan bimbingan dan konseling anak dan remaja. Tujuan bimbingan dan konseling anak dan remaja yang pertama, kebahagiaan hidup mandiri. Contohnya, seorang anak didik meraih prestasi sekolahnya. Yang kedua, kehidupan efektif dan produktif. Contohnya, anak didik mampu mengatasi problem yang dialaminya. Yang ketiga, kesanggupan hidup bersama dengan orang lain. Contohnya, anak didik mampu menghormati kepentingan dan menghargai diri orang lain. Yang ketiga, atau C, ruang lingkup bimbingan dan konseling anak dan remaja. Ruang lingkup anak dan remaja. Yang pertama, bimbingan pribadi dan sosial. Yang kedua, bimbingan belajar. Yang ketiga, bimbingan. Di sini saya akan menjelaskan yang tentang kedua judul. Yang kedua yaitu hakikat dan urgensi bimbingan dan konseling anak dan remaja. A. Hakikat bimbingan dan konseling anak dan remaja. Secara otonomis, bimbingan dan konseling terdiri atas 2 kata, yaitu bimbingan dan konseling. Dalam praktik, bimbingan dan konseling merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah. Sangat banyak rumusan pengertian bimbingan dan konseling. Konseling dapat ditemukan dalam berbagai literatur. Umumnya, rumusan tentang bimbingan dan konseling yang ada mempunyai benang merah yang mempertemukan antara satu pengertian dengan pengertian yang lainnya. Yang B, beberapa hakikat dan prinsip bimbingan dan konseling anak dan remaja. Yang pertama, bimbingan bagian penting dan proses pendidikan. Yang kedua, bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Yang ketiga, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam satu kegiatan pendidikan bimbingan. Yang C, urgensi bimbingan dan konseling anak dan remaja. Urgensi bimbingan dan konseling anak dan remaja. Urgensi bimbingan dan konseling bagi anak PAUD. 1. Layanan bimbingan dan konseling suatu anak, yakni program bimbingan dan konseling di lembaga PAUD. Pertulangan pencarian jati diri anak didik harus dimulai sejak dini atau di lembaga PAUD. Sebagai penemuan dan pemahaman akan dirinya sendiri akan sangat membantu mereka dalam menyatukan diri dengan lingkungannya yang baru. Akan tetapi, di samping itu, pertemuan jati diri atau kepribadian anak didik dapat membantu mereka dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensinya. Urgensi bimbingan dan konseling bagi remaja. Menurut Aunur Rahim Rafi, bahwa latar belakang pelakunya bimbingan dan konseling karena manusia memiliki unsur jatinya, biologis dan psikologis atau mental manusia sebagai makhluk individu sosial budaya dan sebagai makhluk Tuhan. Yang D, karakteristik bimbingan dan konseling di SD atau di MI. Secara formal, pemerintah telah mendapatkan dasar acuan pelaksanaan bimbingan dan konseling di SD dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 sebagai kelanjutan dan penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya. seperti kurikulum 1975, buku 3C,
dan Pedoman Pelaksanaan Bimbingan di SD tahun 1987. Hari karena bimbingan konseling di SD sangat berbeda dengan bimbingan konseling yang ada di SLTP, mengacu SMU, terutama terkait. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul yang ketiga, yaitu konsep, tujuan, dan fungsi bimbingan dan konseling anak dan remaja. A. Fungsi bimbingan dan konseling anak dan remaja. Fungsi bimbingan dan konseling anak dan remaja tidak jauh berbeda dengan orang dewasa. Adapun beberapa fungsi dari bimbingan dan konseling anak dan remaja sebagai berikut, yaitu ada 3, yaitu fungsi pencegahan, yang kedua fungsi pemahaman, yang ketiga fungsi perbaikan. B. Tujuan bimbingan dan konseling anak dan remaja. Setiap individu memiliki masalahnya masing-masing, namun masing-masing individu tidak memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi masalahnya. Bimbingan dan konseling merupakan pelayanan bantuan untuk tiap klien yang memiliki permasalahan agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan mendukung atas dasar norma-norma yang berlaku. Tujuan bimbingan dan konseling yaitu untuk membantu mendirikan setiap klien dan mengembangkan potensi-potensi mereka secara optimal. Yang C, tujuan konseling anak berdasarkan tujuan fundamental terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, memberdayakan anak-anak untuk menghadapi masalah emosional yang menyakitkan, berdasarkan anak-anak mencapai beberapa tingkat konkret yang berkaitan dengan permainan emosional yang berlaku. Yang ketiga, memberdayakan anak-anak untuk merasa nyaman dan dengan dirinya sendiri. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.